Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kabarnya hari ini? Baik. Nah, tadi pagi sebelum ke sekolah kalian ada sarapan nggak? Ada. Kalau ada sarapan berarti kalian itu sudah siap untuk belajar ke sekolah ya? Ya. Nah, untuk Nesa, ibu panggil maju ke depan untuk pimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kembali. Ibu akan absensi dulu. Naldo Hadir. Angela Hadir. Pinel Hadir. Pino Fani Hadir. Sesi Hadir. Marco Hadir. Bayu Hadir. Kristina Hadir. Nesa Hadir. Avila Marjuki. Hadir. Ya, berarti semuanya kalian hadir semua. Ibu persilakan kalian untuk berdiri. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Nah, ibu akan mempersilakan untuk berdiri lagi. Aduh, bimbingkan yel-yelnya. Tepuk semangat. Semangat. Silakan dulu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengidentifikasi tahapan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang terakhir, makhluk hidup yang tidak bermetamorfosis. Ini apa? Kata. Dan yang ini apa? Belalang. Yang ketiga ini apa? Kucing. Ada berapa hewan yang ibu tunjukkan? 3. Sekarang ibu akan memperlihatkan video tentang materi hari ini. Assalamualaikum anak-anak cerdas. Kembali lagi dengan Ibu Novi. Sudah siap belajar kan? Yuk kita belajar tentang
siklus hidup hewan. Tahukah kalian bahwa hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda? Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut siklus atau daur hidup. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti hewan itu mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis sendiri pada hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Kalian harus tahu anak-anak, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Kalian tahu tidak hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Ya, tepat sekali. Ada kupu-kupu, kodok, dan nyamuk. Yuk kita bersama gambar metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu mengeluarkan telur. Telur menetas menjadi larva. Larva ini sering kita kenal dengan ulat. Ulat akan berubah menjadi pupa. Pupa akan menjadi kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap untuk perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna telah menetas memiliki tubuh yang mirip sekali dengan induknya. Nah, ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ada belalang dan kecoa. Inilah proses metamorfosis dari kecoa. Kecoa dewasa mengeluarkan telur. Setelah itu, telur menjadi anak kecoa atau yang disebut dengan nimfa. Nah, kalau ini adalah gambar proses metamorfosis dari belalang. Belalang betina mengeluarkan telurnya. Telurnya menetas menjadi nimfa. Nimfa ini pada awalnya belum memiliki sayap dan berganti kulit beberapa kali. Sampai akhirnya nimfa berubah menjadi belalang dewasa. Itulah pembahasan dari siklus hidup hewan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, setelah memperlihatkan video, kalian ibu minta untuk melihat penjelasan tentang materi yang akan dibahas pada hari ini. Materi kita hari ini tentang siklus makhluk hidup. Nah, siklus makhluk hidup hewan yang mengalami perkembangan dari hewan muda menjadi hewan dewasa yang perkembangannya sangat berbeda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna serta tidak mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis sempurna itu metamorfosis yang memiliki tahapan perubahan bentuk fungsi tubuh yang sangat berbeda. Contohnya hewan itu yang pertama kupu-kupu, yang kedua ada nyamuk, dan yang ketiganya kucing. Bukan, itu kucing termasuk metamorfosis hewan yang tidak bermetamorfosis, ya. Dan yang kedua, hewan tidak sempurna. Hewan tidak sempurna itu hewan yang mengalami perubahan bentuk fungsi organ tubuh
tidak terlalu berbeda antara hewan muda dengan hewan dewasa. Contohnya ada belalang dan yang kedua ada kecoa. Nah, yang ketiga itu hewan yang tidak bermetamorfosis. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tanpa ada metamorfosisnya. Artinya, bentuk dan fungsi tubuh akan tetap sama dari lahir hingga dewasa. Contohnya, ada kucing, kura-kura, terus ayam, dan terakhir bebek. Ya. Dari video dan materi yang Ibu telah sampaikan, Ibu akan meminta kalian untuk menjelaskan tentang pendalaman materi yang telah kalian tonton video tadi dan materi yang Ibu sudah jelaskan ya. Semuanya untuk pendalaman materi, semua kalian harus menulis apa yang ada di benak pikiran kalian tentang materi yang sudah Ibu jelaskan ya. Semuanya menulis. Ibu yakin setelah kalian menonton video tadi dan penjelasan materi Ibu, kalian sudah paham tentang apa sih materi hari ini?
Bagaimana pendalaman materinya? Sudah selesai? Nah, Ibu minta yang barisan pertama. Tentang apa? Jadi kita hari ini yang pertama apa? Metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak metamorfosis. Iya. Untuk barisan yang kedua tentang apa? Tentang hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh yang sangat berbeda dari hewan dewasanya disebut Apa itu? metamorfosis sempurna. Barisan ketiga tentang apa yang ada di materi? Itu fungsi dan bentuk tubuhnya tidak sama ya Desa. Yang disebut apa Desa? Tidak bermetamorfosis. Sekarang karena semuanya jawaban kalian sudah benar, Ibu akan memberikan tugas mandiri ya. Sekarang dikerjakan tugas mandirinya. Tuliskan nama kelas.
Bagaimana tugas mandirinya? Sudah selesai? Sudah. Sebelum membahas tugas mandiri, kita masuk ke materi contoh gambar ya. Sekarang Ibu minta untuk Naldo. Maju ke depan Naldo. Maju ke depan Naldo. Tadi katak ini masuk ke contoh apa? Anak-anak, contoh apa katak ini? Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna ya. Metamorfosis sempurna ini memiliki 4 tahapan ya. Tahapan pertama, telur. Yang kedua, beruduk. Yang ketiga, Tatap muda. muda. Yang ketiga, Tatap dewasa. keempat itu katak dewasa ya. Silakan duduk, Naldo. Untuk barisan kedua, salah satunya maju. Maju ke depan yang cowok. Maju ke depan. Gambar apa yang dipegang oleh teman kalian ini? Belalang ya. Nah, belalang ini masuk ke dalam tahap metamorfosis apa? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Belalang ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama, Telur. yang kedua apa? Tatap muda. Yang ketiga. Belalang dewasa. Jadi belalang ini memiliki berapa tahap? 3. 3. Duduk kembali. Untuk barisan yang ketiga, Ibu minta yang ceweknya maju ke depan. Maju ke depan. Ini gambar apa? Iya, kucing. Ini termasuk hewan apa? Hewan yang tidak Fosil. Nah, kucing ini memiliki ada 3 tahap. Yang pertama, Anak kecil. anak kucing. Yang kedua, Kucing muda. yang ketiga, Kucing dewasa. kucing dewasa. Jadi dari 3 contoh hewan ini ada memiliki beberapa tahap. Yang pertama itu metamorfosis sempurna ada 3 tahap dan contohnya tadi 4 tahap metamorfosis sempurna itu ada 4 tahap. Yang contohnya katak ya. Yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Contohnya ada belalang 3 tahap dan hewan yang tidak bermetamorfosis itu kucing ada 3 tahap. Sekarang Ibu minta bukakan buku LKS-nya halaman 41. Di situ ada gambar metamorfosisnya. Sekarang Ibu akan
memberikan waktu untuk kalian diskusi kelompok ya. Kelompoknya masing-masing sesuai barisan. Dalam diskusi kelompoknya tulis ada beberapa contoh hewan yang termasuk metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, dan yang terakhir hewan yang tidak bermetamorfosis. Apa saja hewan yang ada di situ contohnya ya? Bisa dibuka buku paketnya halaman 41 sampai 42. Ayo diskusikan contoh hewan apa saja yang ada di 3 metamorfosis.
Bagaimana diskusinya? Sudah selesai diskusinya? Barisan pertama, Pinel, bacakan hasil diskusinya tentang metamorfosis sempurna. Apa saja contoh hewannya? Yang pertama apa? Katak. Kedua apa? Belalang. Belalang. Yang ketiga apa? Metamorfosis sempurna. Contohnya katak, nyamuk, apa lagi? Kupu-kupu. Yang terakhir apa? Ada yang tahu terakhirnya apa? Contoh hewan dari metamorfosis sempurna. Ada berapa di situ di buku prakteknya? Ada 4. Yang keempatnya apa? Masih? Jadi contoh hewan di metamorfosis sempurna ada berapa? Ada 4. Barisan kedua, metamorfosis tidak sempurna. Ada berapa contoh hewannya? 2. Ada 2. Sebutkan. Satu apa? Yang kedua? Kecoa. Barisan bangku ketiga. Ada berapa contoh hewan di makhluk hewan tidak bermetamorfosis? Ada berapa? Ada berapa? Contohnya ada berapa? Coba dilihat kembali. Ada 4. Sebutkan. Ayam, bebek, kura-kura, dan kucing. Ada berapa? Ada? Ada 4 ya. Sekarang Ibu kumpulkan tugas mandirinya.
Sekarang tugas mandirinya udah selesai. Ibu minta kalian membentuk kelompok ya. Bentuk kelompoknya terbaik saja. Kalian akan menjawab tentang grafik yang ibu telah sediakan. Yang cowok gunting, yang ceweknya bagian nempel.
Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pengertiannya, perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang tidak terlalu berbeda. Contoh hewannya Contoh hewannya, apa saja? Tunjukkan. Contoh hewannya belalang, belalang memiliki berapa tahap? Yang pertama, telur, pupa atau belalang muda, belalang dewasa. Sekian dari terima kasih. lanjut untuk kelompok dua. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertiannya, bentuk hewan muda mengalami proses perubahan bentuk berbeda dengan hewan dewasanya. Contoh hewan adalah kangkang. Tahapannya apa saja? Tahap pertama adalah telur, tahap kedua adalah burung, tahap ketiga adalah hewan muda, dan tahap keempat atau terakhir adalah kangkang dewasa. Sekian dari kami, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kelompok tiga. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kelompok kami. Pengertiannya, hewan yang tidak mengalami perubahan artinya bentuk dan fungsi itu akan tetap sama dengan Contohnya, ayam, kura, becek, dan kucing. ya, yang kalian akan mempresentasikan ini hewan apa? Hewan kucing. Tahapannya apa saja? Ada kucing, kucing muda, kucing dewasa. Sekian dari kami, terima kasih. Kalian sudah mengerjakan diskusi, tugas mandiri, dan yang terakhir itu ada tugas kelompok membuat grafik. Jadi, ada yang mau bertanya? Iya, silakan Sinel. Bu, apa perbedaan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Nah, perbedaan metamorfosis sempurna itu perubahan bentuk dari larva ke dewasa. Terus yang metamorfosis tidak sempurna itu fungsi dan bentuk tubuhnya tidak terlalu berbeda. Nah, contohnya itu ada kupu-kupu. Itu termasuk contoh hewan metamorfosis sempurna, dan metamorfosis tidak sempurna itu contohnya ada belalang, ya. Untuk kelompok 2, ada yang mau bertanya kelompok 2? Ya, apa saja? Apa perbedaan metamorfosis tidak sempurna dengan hewan yang tidak bisa bermetamorfosis? Nah, hewan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu adalah perubahan bentuk dan fungsinya tidak terlalu berbeda. Jadi, contohnya itu ada belalang sama kecoa, ya. Dia memiliki 3 tahapan. 3 tahapan itu dari awalnya telur, yang keduanya itu nimfa, yang ketiganya belalang dewasa, ya. Terus untuk hewan yang tidak bermetamorfosis, bentuk dan fungsi tubuhnya hampir mirip dengan yang dewasanya. Contoh, kucing, dari dia lahir bentuk dan fungsinya itu hampir sama.
dengan yang dewasa, karena dia bentuknya itu dari lahir dia sudah menyerupai hewan dewasa ya. Selain kucing, ada juga hewan yang tidak bermetamorfosis, yaitu bebek sama ayam. Bebek sama ayam itu melahirkan atau bertelur? Bertelur ya. Bertelur, awalnya bertelur. Yang kedua menjadi anak ayam. Dan yang ketiga menjadi ayam dewasa ya. Kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Ya, lanjut. Ada yang bisa jawab? Metamorfosis tidak sempurna dari kelompok 3. Apa saja contoh hewan metamorfosis yang tidak sempurna? Belalang sama kecoa. Betul tidak kelompok 1? Betul ya. Dan memiliki tahap berapa? Ya, tahapnya ada 3. Angela, tahap belalang itu ada berapa Angela? Ada 3. Coba sebutkan. Telur, nipa, sama belalang. Belalang apa? Belalang dewasa. Jadi ketiga materi yang sudah Ibu sampaikan dari metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan hewan yang tidak bermetamorfosis. Kira-kira sama enggak bentuk dari awal sampai akhir perubahannya? Ada yang bilang sama? Dan ada enggak yang bilang tidak sama? Siapa yang bilang sama? Tidak ada ya pastinya. Yang bilang sama siapa? Semuanya ya? Ya, tentu semuanya. Karena perubahannya itu berbeda-beda. Ada yang lewat telur, ada yang anaknya, dan ada lagi yang memiliki 3 tahap. Yang Ibu kasih contoh tadi, ada 4 tahap. Yang pertama metamorfosis sempurna, dan yang keduanya tidak sempurna, dan yang ketiganya hewan tidak bermetamorfosis. Masih semangat anak-anak? Masih semangat. Silakan berdiri lagi. Untuk Nado, bimbing teman-temannya untuk berdiri. Tepuk semangat. Aha 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 semangat. Silakan duduk lagi. Jadi kesimpulannya, materi hari ini kita sudah mempelajari berbagai bentuk hewan, dari hewan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, dan serta metamorfosis tidak sempurna. Ya, memiliki ada beberapa tahap di dalam bentuk hewan tersebut. Jadi Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar metamorfosis tentang hewan? Selain senang apa lagi? Dari ketiga metamorfosis itu, kelompok 1 Ibu tanya, hewan apa yang paling disukai? Kupu-kupu. Kenapa memilih kupu-kupu? Karena coraknya bagus. Coraknya bagus. Selain coraknya apa lagi? Indah. Selain indah apa lagi? Ya, warnanya
metamorfosis tidak sempurna. Ada enggak? Belalang, kenapa tidak suka sama belalang? Suka. Untuk Nardo, dari beberapa hewan metamorfosis apa saja yang kamu sukai? Nyamuk. Kenapa bisa tidak suka sama nyamuk? Suka makan darah. Suka makan darah atau menghisap darah? Iya, menghisap darah ya. Terus yang kamu sukai apa saja? Yang kamu sukai, contoh hewannya apa saja, Nado? Lalat. Lalat itu termasuk metamorfosis apa, Nado? Lalat. Metamorfosis tidak sempurna. Betul tidak? Lalat termasuk metamorfosis tidak sempurna enggak? Ya. Jadi Nado masuk ke metamorfosis apa? Lalat. Iya, sempurna ya. Kenapa kamu suka sama lalat, Nado? Cepat apa? Cepat terbang ya. Dari kelompok 3, apa saja hewan yang kalian sukai? Kucing. Selain kucing itu yang membuat kalian suka apanya? Hah? Mukanya lucu. Selain mukanya lucu apa lagi? Imut. Selain imut apa lagi? Lucu, imut, apa lagi? Iya, bulunya lembut. Selain lembut apa lagi? Lucu ya. Terus hewan yang kalian tidak sukai karena tidak bermetamorfosis itu apa? Ayam. Kenapa tidak suka sama ayam? Dia mako. Selain itu apa lagi, Nisa? Apa yang hewan yang tidak kamu sukai hewan tidak bermetamorfosis? Apa saja, Nisa? Lalat. Lalat itu termasuk hewan apa itu? Hewan tidak metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna? Betul tidak? Salah. Ya. Jadi dia masuk ke metamorfosis sempurna. Apa yang membuat kalian tidak suka sama lalat? Kenapa? Karena lalat itu bisa membawa penyakit. Ya. Tadi kelompok 3 sudah menyampaikan bahwa lalat itu mereka tidak sukai karena membawa penyakit. Jadi di 3 golongan hewan yang tidak bermetamorfosis itu Ibu minta semuanya kalian memberikan pendapat. Angela, hewan yang kamu tidak sukai apa? Kecoa. Ya, Ibu mau dengar pendapatnya. Kenapa tidak suka sama kecoa? Seram. Dari mana bentuk seramnya? Hah? Mukanya seram. Jadi sebelum Bayu, hewan apa yang kamu tidak sukai? Nyamuk. Kenapa tidak suka sama nyamuk? Suka ngisap darah.
Ya, betul. Nyamuk itu suka menghisap darah. Selain dia menghisap darah, bisa membawa penyakit, ya. Untuk cewek yang ujung, apa hewan yang tidak kamu sukai dari beberapa makhluk hidup? Kata, kenapa kamu tidak menyukai kata geli? Selain geli apa saja? Seramnya, kata itu seram sama geli. Kalau hewan yang kamu sukai apa? Kucing. Nah, ibu mau dengar pendapatnya. Kucing itu yang membuat kamu sukai apanya? Imut. Selain imut apa lagi? Lucu. Selain lucu apa? Cantik. Nah, sekarang ibu tanya sama siapa? Dino. Hewan yang kamu tidak sukai apa? Cicak. Kenapa tidak suka sama cicak, Dino? Geli. Selain geli apa lagi? Suka bikin terkejut. Hewan yang kamu sukai apa? Kucing. Kenapa suka sama kucing? Lucu. Selain lucu apa lagi? Cantik. Ya. Selain cantik, ganteng. Oke. Dari pendapat kalian tentang hewan yang kalian suka dan tidak sukai, bahwa kalian semua banyak yang menyukai hewan kucing, ya. Karena kucing itu selain imut menggemaskan. Untuk PR di rumah, silakan nanti kalian kerjakan buku paketnya, dibuka halaman 43, ya. Kerjakan di rumah. Nah, besok dikumpulkan kembali pada saat pelajaran, ya. Ya, Bu. Jadi, tutup semua bukunya. Kita siap-siap berdoa untuk pulang. Silakan pimpin doanya, Marjuki. Doa selesai. Semuanya berbaris. Salaman. Pulang, ya. Terima